Tuhan mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa anakmu. Saudara, betapa sayangnya Tuhan, betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Apa yang sekarang saudara alami, Tuhan mau untuk saudara mengalami pembebasan. Ada satu sesi lagi ini tentang kutuk. Kutuk ini yang banyak yang tidak dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan. Ada orang yang mengatakan, mengapa saya jadi orang Kristen sudah 15 tahun, sudah 20 tahun tetap sama, tidak berubah. Kalau mabuk tetap mabuk, kalau berkelahi tetap berkelahi, tidak berubah. Karena ada kutuk. Kemiskinan ini juga karena kutuk. Saudara, di tanah Papua itu begitu kaya, tetapi kenapa kita miskin di tanah Papua ini? Itu karena ada kutuk. Apa itu kutuk? Kutuk itu adalah dosa yang tidak diselesaikan oleh saudara. Ya, diawali dari moyang kita barangkali, tetapi kita tidak mau untuk menyelesaikan. Tadi sesi tentang pemulihan hati Bapa, di mana gambar Bapa itu dirusak. Gambar Bapa di surga itu dirusak oleh gambar Bapa jasmani, sehingga orang tidak bisa melihat Bapa di surga seutuhnya, tidak bisa dilihat karena gambarnya rusak. Saudara, engkau sudah dipulihkan untuk sesi hati Bapa, dan hari ini engkau harus dibebaskan dari kutuk. Kita akan ada perjamuan kudus setelah ini, dan perjamuan kudus ini kita akan lakukan untuk pembebasan kutuk. Kutuk itu sendiri punya arti, itu adalah malapetaka atau laknat. Nah, kutuk itu ada 3, sebenarnya lebih dari 3, tapi saya cuma ambil 3. Ya. Yang pertama adalah kutuk nenek moyang. Dari moyangmu, mereka melakukan perzinahan, kawin mengawinkan, kawin cerai, sehingga kita mengikuti. Nanti bisa tolong dibagi, tidak apa-apa. Ada kutuk lagi. Apa itu? Sumpah serapah dari perkataan. Ada kutuk lagi. Apa itu? Hutang darah. Hutang darah ini cukup luas, karena di mana darah tertumpah, bukan hanya orangnya, tetapi tanahnya juga bermasalah. Dan orang biak itu terkenal sebagai Mamri. Bahkan biak ini dijuluki negeri para Mamri. Saudara tahu Mamri itu apa? Mamri itu adalah panglima perang. Panglima perang kerjanya apa? Kerjanya perang, membunuh. Saudara, mengapa kita ada dalam penderitaan? Karena ada hutang darah yang tidak terselesaikan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dan 7. Kalau ada yang dapat tolong bacakan buat saya. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Iya. Kabar berlimpah
kasihnya dan setianya. Ayat yang ketujuh, yang menemukan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidakkah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, inilah hukum. Jadi dosa yang dilakukan oleh moyang kita itu tidak diselesaikan. Tuhan tidak akan membiarkan dosa itu, tidak akan. Saya sering melayani hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan ini pendeta besar. Ternyata bapaknya kawin dua. Dan berkali-kali hamba Tuhan ini sering hampir mau jatuh. Dan saya berusaha untuk menolong. Dan saya sangat kaget, ternyata bapaknya dia kawin dua. Ini betul, ini nyata. Saya pernah menolong juga, sudah pemimpin gereja. Saudara, keluarganya hampir berantakan, hampir bercerai. Tapi saya bilang sama pendeta, jangan bercerai. Dan setelah ditelusuri, ternyata dari garis keturunan istrinya maupun dari keturunan bapak yang hamba Tuhan ini, dia kawin lebih daripada dua. Saudara, ini yang terjadi. Dan itu kalau tidak diselesaikan, maka itu akan menurun. Karena kutuk ini akan bekerja 3 sampai 4 keturunan. Coba Ratapan pasal 5 ayat yang ke-7. Ratapan pasal 5 ayat ke-7. Kalau ada yang dapat, kita langsung baca Ratapan pasal 5 ayat ke-7. Kita Ratapan pasal 5 ayat ke-7. Ada Ratapan di dalam perjanjian lama. Di situ juga diceritakan. Ini juga pernah terjadi atas bangsa Israel. Ratapan 5 ayatnya yang ke-7. Ya. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Bapak-bapak kami, mereka tak ada lagi. Mereka sudah mati semua. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Kami yang menanggung kedurjanaan, kejahatan-kejahatan mereka. Jadi saudara, itu kena kutuk. Karena moyang kita, karena bapak-bapak kita yang melakukan dosa itu. Saudaraku yang saya kasih, ini tidak main-main. Kalau engkau tidak dilepaskan dari kutuk, kalau engkau tidak dibebaskan dari kutuk, itu bahaya. Engkau akan tetap ada dalam kemiskinan. Sekalipun engkau mau berjuang, mau berusaha bagaimanapun, tetap ada dalam kemiskinan. Karena apa? Karena ada dosa yang tidak diselesaikan. Dan ini yang terjadi. Kemudian saudara lihat lagi di dalam Amsal pasal 26 ayat yang kedua. Lihat Amsal 26 ayat yang kedua. Ada yang dapat, tolong langsung baca Amsal 26 ayat yang kedua. Mari. 26 ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi kutuk ini bekerja, itu ada alasannya. Seperti burung pipit, seperti burung layang-layang mengeriak, terbang, itu karena dia punya sayap. Kalau dia tidak punya sayap, dia tidak mungkin terbang. Sama dengan kutuk tanpa alasan, dia tidak mungkin bekerja. Karena ada alasannya. Iblis punya hak penuh. Saudara harus dibebaskan dari setiap kutuk ini.
Ada yang sudah jadi pegawai negeri, siapapun kok orangnya, tapi kok tetap miskin. Suaminya pegawai negeri, istrinya pegawai negeri, tetap miskin. Setiap bulan kekurangan, punya utang kiri kanan. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk memberkati? Tetapi lihatlah hidupmu, lihatlah moyang-moyangmu. Bukan hanya perzinahan, tetapi juga penyembahan berhala. Kalau orang Biak ini terkenal dengan penyembah Mananarmaker. Mananarmaker itu sekarang sudah legal, karena itu ada di dalam dinas, kalau tidak salah P&D, dinyatakan sebagai penghayat kepercayaan. Tetapi Tuhan tidak bisa dicampur dengan Mananarmaker, tidak bisa. Tuhan Yesus adalah Yesus dari Nazaret, orang Yahudi, juru selamat. Tapi Mananarmaker itu siapa? Saudara jawab dulu. Saudara, kalau engkau mau hidup bebas dan engkau mau hidup diberkati, engkau mau hidup diangkat oleh Tuhan, jangan ada ilah lain, jangan menyembah Allah lain. Sembahlah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Saudara harus katakan tidak ada yang lain. Agama lain tidak punya juru selamat. Hanya kita yang punya juru selamat. Dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang saudara harus tahu. Tidak ada yang lain. Dan kau harus percaya kepada Dia, sebab Dia memang Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama ditulis Allah gitu. Tapi Allah dalam Alkitab bunyi, kalau mau lihat Tuhan itu pengganti daripada Allah Israel, namanya Yahweh. Jadi pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah yang disebut di situ Yahweh. Orang Israel panggil Yahweh, saudara. Dan firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging, dan diberi nama Yesus Kristus. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di antara saudara dan saya. Amin. Kalau engkau mau dibebaskan dari kutuk perzinahan, waktunya ini. Lepaskan. Engkau pribadi, lepas pribadi yang tahu siapa bapakmu, siapa mamamu, siapa tetemu dan nenekmu, dan apa yang mereka lakukan. Apakah dia kawin 2, kawin 3? Apakah dia penyembah berhala di gereja, tetapi dia penghayat atau pengikut Mananarmaker? Umat Tuhan di salah satu gereja, tetapi dia pengikut daripada Mananarmaker. Apakah Tuhan tidak cemburu? Tuhan yang kita sembah, pencipta alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang namanya Yeshua Mashiach, Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Alkitab ditulis Allah atau Yahweh itu dia cemburu. Kalau dia cemburu, dia tidak pandang bulu. Makanya dikatakan ada kutuk. Apa itu menyembah berhala? Menyembah berhala adalah kita, saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, dan menyembah Dia. Kita memandang Yesus yang disalib itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah membebaskan kita dari semua dosa. Tetapi kita berpindah
kita bergeser kepada yang lain. Kita bergeser, kita pindah menyembah kepada yang lain. Kita menyembah kepada Allah lain atau ilah lain. Itu berhala. Itu menyembah berhala. Tuhan hanya mau yang kita sembah adalah Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bapa yang kita sembah yaitu Bapa Yahweh, yang di Alkitab pun ditulis Allah, tapi itu pengganti, namanya Yahweh. Tidak ada yang lain. Kalau engkau meyakini hal ini, engkau percaya, engkau keluar dari penjara ini, engkau akan menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan akan memakai hidupmu. Adakah di antara saudara yang mau sekolah Alkitab? Kita akan bantu tolong untuk sekolah Alkitab. Tapi bukan sekolah Alkitab hanya sekedar sekolah Alkitab. Kalau engkau memang dipanggil Tuhan dan siap, kita akan kirim. Mari. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ikatan dunia orang mati. Coba di antara saudara ini, saya mau tanya, pernahkah kau pergi ke kubur tete punya kuburan atau kubur nenek? Mungkin ke orang tua kalau orang tua sudah mati. Lalu kau berbicara dengan dunia orang mati. Tete, cucu datang ini Tete. Cucu ini datang Tete. Baru kau pukul-pukul dong kuburan. Tete, kau dengar ya? Cucu ini lagi membuat skripsi Tete. Tete bantu cucu ini supaya skripsi ini cucu buat. Tete bantu cucu ini. Ada yang begitu kah? Ada. Kau bicara dengan dunia orang mati. Oh, kakak saya datangin kakak. Oh, kasihan kakak sendirian di sini, di kuburan ini. Kakak saya ini datang. Kau lihat kakak saya ini datang. Saya ingat kakak dulu, lalu baru saudara menangis lagi di kuburan. Aduh, itu tali-tali dunia orang mati mengikat engkau. Itu kutuk. Itu mengikatmu. Bagaimana engkau terikat dengan kekuatan dunia orang mati. Jangan sampai hal itu terjadi. Belum lagi apa? Mabuk. Oh, bapak datang ini dia mabuk. Baru dia kasih amplop sama metua, ini sapu gaji. Metua buka begini cuma 300.000. Lalu bapaknya bilang, ini untuk makan 1 bulan. Baru istrinya bilang 1 bulan cuma 300.000. Mana cukup 1 bulan? 1 hari bapak datang lagi dan dia mabuk. Dia buka itu meja makan, buka itu apa ini yang penutup makanan itu, tidak ada makanan. Lalu bapak ini marah, kenapa tidak ada makanan? Lalu istri dia bilang, uang habis, beras tak ada, semua tak ada. Kenapa kau tidak bisa atur uang dengan baik? Istrinya jadi sasaran dan dia pukul. Saudara, pingsan istrinya. Saudara sebagai anak lihat begini, oh papa kurang ajar sampai. Awas nanti kalau besar. Kan begitu. Sakit hati, benci, dendam. Saudara, tetapi waktu kau besar juga sama. Karena bapakmu tukang mabuk, kau juga ikut mabuk. Itu yang harus dihentikan. Itu yang harus dihentikan. Kutuk kemabukan ini harus berhenti. Amin. Berhenti sampai di sini.
tidak boleh ada lagi. Masih banyak yang lain yang terkait dengan kutuk nenek moyang. Saudara, mencuri. Kalau engkau masuk di tempat ini karena mencuri, saya katakan berhenti. Mungkin itu kutuk yang diwariskan oleh kamu punya orang tua. Tapi sebenarnya kalau saya mau menyadari, orang biak itu tidak ada pencuri. Karena waktu saya datang tahun 89 sampai tahun 2000, itu saya punya sepatu, saya punya sepeda olahraga, nama waktu itu sepeda federal. Itu saya taruh di luar saja, saya tidak pernah bawa masuk ke dalam. Tapi setelah tahun 2000 itu, sepatu hilang, sandal hilang, sepeda hilang, semua hilang. Berarti ada pencuri. Siapa yang mengajari mereka pencuri? Ini persoalan, saudara. Saya harap itu bukan warisan, tetapi itu mungkin satu kenakalan. Kalau itu satu kenakalan, saudara bertobat, berhenti. Tuhan, saya tidak akan jadi pencuri lagi. Karena pencuri itu iblis. Yohanes 10 ayat 10, coba baca Yohanes 10 ayat 10. Baca. Pencuri itu iblis. Iblis itu pekerjaannya mencuri. Ayo Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri datang untuk membunuh, supaya membinasakan. mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Jadi pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu siapa? Itu iblis. Karena iblis itu adalah pencuri, bapaknya pencuri. Iblis itu pembohong. Tetapi Tuhan Yesus datang. Aku datang. Aku Yesus Kristus datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin. Engkau mau hidup dalam kelimpahan? Engkau mau diberkati? Engkau mau tidak ada dalam kemiskinan? Saudara, kita ini kaya, Papua ini kaya, tetapi mengapa kita miskin? Saya pun menangis, saudara. Kenapa Papua ini miskin? Kenapa orang-orang Papua itu miskin? Desanya pun desa paling miskin di Indonesia. Provinsinya pun provinsi miskin. Kenapa? Kita punya freeport, kita punya uranium, kita punya plutonium, kita punya gelar, kita punya semua di Papua. Kenapa kita miskin? Mengapa? Mengapa? Karena ada kutuk, yaitu kutuk kemiskinan. Saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-8. Mudah-mudahan saya tidak salah. Coba saudara lihat. Ini 2 Korintus pasal 8 ayat ke-9, maaf. Tolong baca.
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, miskin itu bukan karena malas, tapi apa saja yang dikerjakan itu susah dan tidak berhasil. Menabur banyak tetapi menuai sedikit, menerima banyak berkat tetapi pundi-pundinya berlubang. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Mengapa kita miskin? Mengapa kita ada kutuk dan ada kemiskinan? Baca Ulangan pasal 28 ayat yang ke-23. Ulangan 28 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Ulangan 28 ayat yang ke-23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Langit di atas kepalamu menjadi tembaga. Menjadi besi. Tanah yang kamu injak ini menjadi besi. Tanah itu tempat di mana engkau bekerja. Itu besi. Langit di atas kepalamu ini menjadi tembaga. Bagaimana saudara mau diberkati? Ini kutuk, saudara. Karena dosa yang tidak diselesaikan. Hari ini engkau harus dengan keyakinan, ya, saya percaya saya mau bebas dari kutuk. Saya mau jadi orang yang merdeka di dalam Yesus. Amin. Saudara, kelihatannya tegang semua ini. Kita nanti terakhir ada snack dan ada minum lagi. Lalu ada buku yang kita bagi, lalu ada sabun mandi, ada 2 sabun mandi, lalu kemudian odol gigi, sikat gigi, dan sabun cuci, rinso. Ya, rinso ada iya kah atau apa itu? Atau Sophia kah? Itu karena Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Cintanya kepada saudara. Kalau ini seandainya panas terik, minta maaf, mungkin kita tidak bisa di dalam ruangan ini. Tenda ini akan panas sekali, tetapi diizinkan gerimis, karena Bapak pun merasakan kesedihan. Seperti saya tadi juga merasakan kesedihan melihat saudara semua. Tuhan berkata, waktu domba itu bertanya, Tuhan, kapan? Bila mana engkau lapar, engkau haus, engkau butuh tumpangan, engkau telanjang, engkau kesakitan atau sakit, engkau ada dalam penjara. Tuhan itu bilang, saudara, ketika aku lapar, engkau memberi makan aku. Ketika engkau haus, aku memberi engkau minum. Ketika aku butuh tumpangan, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam kesakitan atau sakit, engkau mengunjungi aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Engkau domba-domba yang setia. Lalu Tuhan berkata, apa yang kau lakukan kepada saudaraku, kata Tuhan. Tuhan itu bilang bahwa engkau ini adalah saudaranya Tuhan. Sebab Tuhan sangat sayang kepada. Apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku.
Jemaat yang sudah berkorban, siapapun engkau yang sudah berkorban, Tuhan akan memberkati engkau. Engkau yang berkorban tenaga, pikiran, berkorban dana, berkorban semua, masa dan lain sebagainya, Tuhan akan memberkati. Amin. Saudara, mari. Jangan sampai kutuk kemiskinan ini tidak kita bongkar dari hidup kita, sehingga langit di atas kepalamu ini menjadi tembaga, tanah yang kamu injak ini menjadi besi. Firman Tuhan itu berkata, setiap hari Tuhan itu mencurahkan berkat-Nya. Pada saat engkau tidur, Dia turunkan berkat. Malaikat-malaikat itu bawa berkat, tetapi engkau tidak bisa terima dengan tanganmu. Kenapa? Karena ada langit di atas kepalamu ini tembaga. Berkat cuma ada di atas kepalamu, engkau tidak bisa ambil, engkau tidak bisa terima. Saya pernah melihat itu. Lalu tanah yang kamu injak ini, di mana saudara kerja beraktivitas ini menjadi besi karena adanya kutuk. Tanah ini berbicara tentang hati kita. Banyak dari antara kita mungkin tidak percaya Tuhan, mengikut Tuhan hanya sekedarnya, hanya percaya di mulut, tidak percaya sampai ke dalam hati, tidak percaya sampai mengenal siapa itu Tuhan. Bagaimana saudara mau menerima janji Tuhan, mau menerima berkat Tuhan penuh? Itu tidak mungkin. Kamu harus kenal Dia, kamu harus percaya dengan sepenuh hati. Amin. Seperti itu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dia di dalam kemuliaannya itu turun menjadi orang yang miskin, untuk mengangkatmu yang miskin ini menjadi kaya. Amin. Itu kutuk nenek moyang. Yang kedua adalah kutuk hutang darah. Itu ada di dalam Ulangan pasal 19 ayat yang ke-21. Coba tolong baca. Di dalam hukum Taurat itu ditulis nyawa ganti nyawa, tulang ganti tulang, mata ganti mata. Saudara, kalau engkau bunuh orang, engkau harus dibunuh juga. Kalau kau patahkan kaki orang, kakimu harus dipatahkan. Kalau kau keluarkan darah orang, engkau harus juga sama seperti itu. Tetapi di dalam Yesus kita punya jawaban. Kasihilah musuhmu. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Coba baca Ulangan pasal Ulangan 19 21 ayat 21. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. ya. Itu hukum Taurat, saudara. Hutang darah ini, di mana darah tertumpah, saudara, tanah ini tercemar, tanah ini menjadi terkutuk karena darah itu. Dan orang yang membunuh ini hidupnya ada di dalam kutuk. Dia adalah negeri para Lamri. Ada marga Arwang, ada marga Korwa, ada marga Mas Nandiku, ada marga Kawer, ada marga Dimara, ada marga, banyak sekali marga. Rumah Roven, saudara, Mirino,
lalu marga Wongsiwor, dan mereka ini adalah panglima-panglima perang. Mereka ini adalah mambri-mambri dari dari negeri Biak ini. Berapa banyak yang dibunuh oleh mereka, dan saudara harus menanggung hutang darah itu. Darah itu menuntut, membawa engkau susah, membawa engkau menderita, dan itu tidak bisa dibiarkan, harus dihentikan hari ini. Kutuk hutang darah itu harus dicabut. Amin. Supaya engkau dibebaskan. Kita bangga karena mungkin teteh kita adalah mambri, tetapi kita tidak tahu bahwa hidup kita ada dalam kutuk. Saudara sudah mulai tidur ya kayaknya. Kita cerita sedikit. Saudara cerita sedikit, tidak apa-apa, atau mop. Saudara tahu mop apa itu mop? MOP toh? Mop, kita mop sedikit. Satu hari saudara, ada pendeta dengan haji. Pendeta dengan haji ini dongso berteman baik dari sejak kecil. Yang satu Islam, satu Kristen. Nah, mereka ini sama-sama pergi ke Jakarta. Dia akan naik satu bis, lalu dia tanya, Pak Haji mau kemana? Ah sudah, saya ikut kau saja. Oke. Lalu Pak Haji ini naik bis. Bisnya ini bis kota. Lalu Pak Haji bilang, Bismillah. Pendeta ini bilang, Haji itu salah. Itu bis kota, bukan Bismillah. Pak Haji dia pikir, aduh pendeta ini, Bismillah itu adalah sama dengan nama Tuhan. Tapi dia diam, sudah dia diam. Oke, sampai di dalam bis dia bercerita. Sampailah di satu tempat. Ternyata hujan, banjir, saudara. Aduh, banjir. Tempatnya pendeta itu. Pendeta ini mau pelayanan. Saudaraku, Pak Haji yang pakai, kebetulan dia pakai sarung. Sarungnya dilipat. Pendeta pakai sepatu, pakai celana, pakai jas. Terus Pak Haji bilang, sudah pendeta kau naik saya. Lalu pendeta dinaik haji. Pendeta ini naik haji. Pendeta setelah dia naik, Pak Haji ini dia bilang, di dunia ini belum pernah ada pendeta naik haji. Saudara tahu, pendeta haji dia dongkol sekali, Pak. Pendeta ini lama-lama kurang ajar juga dengan saya, ya. Saudara, dia mulai pikul ini banjir ini, dia mulai pikul. Oh, dia pendeta, dia tertawa. Belum sampai di ujung sana, karena ini banjir. Lalu haji dia bilang, saya baptis kau hari ini. Dia ceburkan. Saya baptis kau hari ini, pendeta. Oh, dia pendeta dibaptis, saudara, oleh Pak Haji. Ah, ini cerita ini betul, saudara. Ini Gus Dur yang cerita. Ini ceritanya Gus Dur, saudara. Nah, jadi itu mob saja. Nggak tahu Gus Dur itu mob kah atau tidak, saya juga tidak tahu. Saudara, itu yang terjadi. Tapi untungnya ini pendeta dengan haji ini bersahabat. Jadi tong baku tertawa, ya sudah. Akhir cerita sampai di situ. Saudara, yang berikut adalah kutuk sumpah serapah. Itu ada dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-37. Ayo, Matius pasal 12 ayat 37. Ya, perjamuan kudus boleh dibagi. Siapa yang sudah dapat, ayo baca dengan keras. Matius 12 ayat 37. Ya. Karena menurut ucapanmu
Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, engkau akan dibenarkan. dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya mau tanya, pernahkah kau bapak bilang, kau babi, kau anjing? Kalau kau anaknya dibilang babi, lalu bapaknya siapa? Babi juga toh? Kalau bapakmu bilang, kau anjing, bapakmu juga anjing juga toh? Itu saudara. Menurut ucapanmu kau dihukum. Ucapan ini adalah kutukan. Kutukan. Saudara, sumpah serapah. Satu hari ada seorang insinyur. Insinyur ini dia sudah diberkati kaya. Dia kalau pulang cuma bawakan uang mamanya. Uang itu bukan sedikit, 75 juta. Dalam koper 75 juta ditaruh. Koper kecil itu taruh, kasih mamanya. Tapi mamanya bilang, saya tidak mau. Engkau hanya kasih uang mama. Tapi mama mau engkau pulang dan tidur di rumah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, akhirnya mamanya marah. Waktu mamanya dikasih uang, mamanya bilang, saya tidak mau uang kamu lagi. Dia tolak. Lalu mamanya bilang, karena engkau sekarang sudah jadi sombong, maka engkau akan terkutuk, engkau akan jadi orang miskin, supaya engkau pulang. Saudaraku, singkat cerita, insinyur ini tiba-tiba mengalami satu masalah, dan dia miskin. Tapi untung karena ada pendeta yang melayani. Pendeta itu melayani dengan membasuh kakinya. Lalu pendeta itu menyarankan, temui mamamu, basuh kaki mamamu dan minta ampun. Waktu dia datang sama mamanya dan basuh kaki mamanya, dia minta ampun. Mamanya mengampuni. Dan hari itu dia pulang, dia bilang, mama saya akan pulang. Saya akan bangun rumah kita kalau saya diberkati Tuhan lagi. Singkat cerita, dalam 2 tahun berikut dia diberkati lebih banyak dari sebelumnya. Saudara, yang cerita ini adalah teman saya pendeta. Dan itu terjadi. Saudara, kata-kata itu berbahaya. Saudara, waktu Rahel mencuri terafim, jimat daripada Laban, mertuanya berkata, terkutuklah orang yang mencuri terafim, dan dia tidak akan berumur panjang. Dan Rahel mati. Hati-hati. Papamu, mamamu kalau mengutuk itu jadi. Kamu anak tidak tahu diri, kamu nanti keluar akan ditabrak mobil. Ditabrak mobil betul. Ada pendeta juga mengutuk jemaatnya. Ada pendeta mengutuk jemaatnya. Pendeta itu bilang begini, nanti kalau kau naik pohon kelapa, kau jatuh mati. Nanti kau keluar naik motor, kalau kau tidak bertobat, kau ditabrak mobil, kau mati. Itu kutukan, saudara. Karena dia jengkel dengan jemaatnya ini kan tidak mau bertobat. Mabuk tetap mabuk, berkelahi tetap berkelahi, pukul istri tetap pukul istri. Dia bilang, nanti kau kalau tidak bertobat, kau mati nanti. Dan itu betul-betul ditabrak mobil dan mati. Itu kata-kata sumpah serapah, itu kutuk. Lalu ada lagi, siapa yang pernah pacaran di sini? Adakah? Atau semua belum pernah pacaran? Saudara, satu hari pemudi ini punya pacar.
Lalu dia bilang dengan pacarnya, kakak, kau tolong bantu saya. Saya ini kuliah. Kebetulan laki-laki itu sudah kerja. Saya butuh dana. Karena laki-laki itu sayang dengan perempuan ini. Dia kasih dana, bantu untuk dia kuliah. Tapi begitu dia lulus kuliah, saudaraku, dia bawa laki-laki lain. Saudaraku, pacarnya laki-laki itu sakit hati, saudaraku. Dia sudah berjasa dengan membiayai cewek ini, membiayai perempuan ini, tetapi saudaraku, ditinggalkan begitu saja. Lalu prianya mulai mengutuk. Kamu lihat, kamu kawin dengan kamu punya laki-laki itu, kamu tidak akan bahagia. Itu kutukan pertama. Yang kedua, kamu tidak akan punya anak. Amin, amin. Dan itu terjadi. Amin itu, amin. Saudara, perempuan ini pengkhianat. Itu Yudas Iskariot itu. Aduh, ini yang diserang perempuan ini, aduh. Mungkin sekarang kita ganti laki-laki yang diserang. Jadi, mari. Waktu kita sudah habis jadi. Ya, anggur sudah dibagi ya. Kita naikkan pujian. Saudara harus bebas dari 3 kutuk ini. Kutuk nenek moyang, kutuk hutan darah, kutuk sumpah serapah. Amin. Apa yang papamu katakan, mamamu katakan, hari ini kita batalkan. Amin. Kita naikkan pujian. Oh iya. Terima kasih Tuhan. Minta air 1 kan? Air gelas. Ku telah mati. Kita naikkan pujian. Saudara-saudara dilepaskan hari ini. Anggur dan roti ini adalah tubuh dan darah Yesus. Amin. Ini yang akan melepaskan saudara, membebaskan saudara. Saudara akan dilepaskan. Saudara akan living free from the kutuk. Saudara akan bebas dari kutuk. Ada Risma-Mu yang